Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robin Hakim. Saya dari kelas A1 dengan MP 41155050230023. Di sini akan menjelaskan tentang kuis, yaitu perbedaan antara sistem terdistribusi dan jaringan komputer. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang terpisah secara fisik, namun tampak seperti satu kesatuan sistem bagi penggunanya. Sistem ini memiliki tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai komputer agar mereka bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Komponen-komponen dalam sistem terdistribusi berinteraksi melalui mekanisme komunikasi yang sering tersembunyi dari penggunanya. Dan jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi, kabel atau nirkabel yang memungkinkan perangkat tersebut bertukar data atau layanan. Fokus utama jaringan komputer adalah menyediakan infrastruktur untuk komunikasi data. Jadi, perbedaan utama adalah bahwa sistem terdistribusi berfokus pada koordinasi dan kolaborasi antar komputer sebagai satu kesatuan sistem, sementara jaringan komputer berfokus pada menyediakan infrastruktur komunikasi antar perangkat. Pengertian sharing data dalam sistem terdistribusi. Sharing data adalah proses berbagi atau mengakses data yang sama antara beberapa perangkat atau aplikasi dalam suatu sistem. Keterikatannya dengan sistem terdistribusi adalah bahwa sharing data merupakan salah satu fitur utama dari sistem terdistribusi. Misalnya dalam aplikasi seperti sistem berbasis cloud atau platform kolaboratif, data dapat diakses dan diperoleh oleh banyak pengguna secara bersamaan. Hal ini menuntut adanya mekanisme sinkronisasi dan manajemen konsisten data yang kuat. 4 model arsitektur dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada client server. Model ini melibatkan dua entitas, yaitu klien yang meminta layanan dan server yang menyediakan layanan. Klien mengirim permintaan data atau layanan dan server memberikan respon sesuai permintaan. Seperti yang digambar bahwa klien request kepada server, server merespon kepada klien. Yang kedua ada proxy server. Proxy server bertindak sebagai peran antara klien dan server utama. Tujuan utama dari proxy server adalah menyimpan data yang sering diakses atau caching atau mengamankan permintaan pengguna sebelum diteruskan ke server tujuan. Yang ketiga ada web server. Adalah arsitektur di mana server bertanggung jawab mengelola dan menyediakan web ke klien. Server menerima permintaan HTTP dari klien, mengolahnya, dan mengirimkan halaman HTML sebagai respon. Seperti yang gambar itu browser ke web server ke basis data atau layanan web. Yang keempat ada multiple server. Multiple server melibatkan beberapa server untuk tugas yang berbeda. Misalnya ada server untuk logika aplikasi, server basis data, dan server front end. Server ini meningkatkan skalabilitas dan ketahanan sistem karena setiap server dapat ditingkatkan atau diatur sesuai kebutuhan klien menuju server aplikasi menuju server data. Kendala dalam pengembangan sistem terdistribusi. Yang pertama ada keamanan dan kehandalan. Karena data berpindah melalui berbagai node, sistem terdistribusi rawan terkena serangan seperti penyusupan dan penolakan layanan atau DDoS. Menjaga data tetap aman dan sistem tetap handal adalah tantangan penting. Yang kedua ada kompleksitas jaringan dan komunikasi. Memastikan komunikasi antar node berjalan lancar dan efisien merupakan tantangan besar, terutama ketika terdapat masalah seperti latensi, bandwidth,
terbatas, atau koneksi yang tidak stabil. Yang ketiga ada konsistensi data. Menjaga konsistensi data di seluruh node merupakan tantangan besar, terutama jika sistem memiliki banyak pengguna yang melakukan perubahan secara bersamaan. Teknologi seperti replikasi data dan algoritma konsensus biasanya digunakan, tetapi tetap membutuhkan biaya dan waktu proses yang tinggi. Yang keempat ada ketergantungan pada infrastruktur. Sistem terdistribusi membutuhkan infrastruktur jaringan yang andal dan terkadang mahal. Jika infrastruktur mengalami gangguan, maka layanan juga akan terganggu. Mungkin sekian saja dari saya. Maaf bila ada salah kata, dan maaf juga tidak bisa open kamera karena dari laptop saya memorinya habis dan juga HP saya memorinya habis. Mungkin ini cukup sekian. Saya minta maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.